يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-samil alim minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Rabbun Nas, yang merajai kita, yang menguasai kita, yang menguasai seluruh alam jagat raya ini, yang telah menurunkan ayat-ayatnya yang sangat banyak, baik melalui ayat kauniyah maupun ayat kauliyah. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin, kita bersyukur karena hari ini kita diberi nikmat oleh Allah untuk bisa melangkahkan kaki di rumah Allah, memenuhi panggilannya. Kenapa mesti disyukuri? Banyak di antara kita yang tidak mampu berjalan dari rumahnya menuju ke masjid. Banyak di antara saudara kita yang hari ini mendapatkan ujian Allah lalu tidak bisa datang memenuhi panggilan Allah di masjid ini. Atau banyak di antara manusia yang hari ini tidak mendapatkan hidayah Allah, sehingga pada saat mendapatkan panggilan, mendengarkan panggilan dari manapun sumbernya, ada azan berkumandang, tidak pernah tergerak hatinya untuk memahami dan tidak bergerak kakinya, badannya untuk melangkah menuju panggilannya. Dan ini adalah nikmat yang besar yang kita miliki. Nikmat hidayah tidak diberikan kepada semua orang. Nikmat hidayah adalah hak prerogatif Allah. Jika kita hari ini datang ke sini, artinya kita adalah orang-orang pilihan Allah. Orang-orang yang hatinya terpanggil, telinganya mendengar, hatinya terpanggil, lalu jasad kita pergi menuju panggilan tersebut. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Begitu banyak ayat Allah yang bertebaran, baik bentuknya ayat kauniyah maupun ayat kauliyah. Ayat kauniyah adalah ayat-ayat yang Allah ciptakan dalam diri kita, dalam alam lingkungan kita. Seluruh jagat raya ini adalah ayat-ayat kauniyah yang Allah ciptakan. Kita diminta untuk membacanya.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq, yang menciptakan. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Allah telah menciptakan banyak sekali ciptaannya, antara lain diri kita dan alam jagat raya ini. Khalaqal insana min alaq, yang menciptakan kita dari segumpal darah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ada kolam, ada kata-kata, ada ayat, ada literasi, ada narasi yang disampaikan oleh Allah lewat Al-Quran, yang menjadi firman-Nya yang diturunkan melalui Rasul-Nya. Dan begitu banyak ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran yang setiap hari harusnya kita renungi. Untuk apa? Untuk meningkatkan iman kita. Kita tahu iman kita itu yazid wa yanqus, meningkat dan menurun, berfluktuasi. Lalu apa yang mengakibatkan itu? Yazid bitaqwa, yanqus bil maksiat. Kalau kita terus meningkatkan ketakwaan, maka kita akan terus menjaga keimanan dan iman itu akan stabil, bahkan meningkat. Tetapi jika kita mengabaikan ketakwaan kita, sekali kita melalaikan perintahnya, maka akan muncul berikutnya pengabaian terhadap perintah-perintah yang Allah berikan. Jika seorang pemuda secara sengaja tidak melakukan sholat subuh, seolah-olah menjadi sesuatu yang biasa, tapi dia akan terlambat sholat zuhur, mungkin sholat asarnya akan keteteran lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita tidak segera sadar, lalu siapa yang menyadarkan kita? Ayat Allah. Apakah harus baca Al-Quran setiap hari untuk mengingatkan diri kita terhadap Allah? Tidak. Karena ayat-ayat Allah ada dalam diri kita, ada dalam lingkungan sekitarnya. Mari kita baca dan kita cermati alam itu. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan bumi dan langit, bergantinya siang dan malam, ada pelajaran bagi orang-orang yang berpikir, orang-orang yang berzikir, orang-orang yang mengingat Allah. Itu mungkin hanya representasi saja dari ayat Allah. Bergantinya siang dan malam sama dengan representasi yang tadi digambarkan dalam surat Al-Alaq ayat pertama, bahwa kita diciptakan dari segumpal darah. Kita akan berpikir bagaimana segumpal darah menjadi insan seperti kita yang sempurna. Allah Maha Kuasa atas segalanya. Kita mengamati fenomena-fenomena lain yang ada di sekitar kita. Hari-hari ini kita mendapatkan ujian dengan panas yang begitu tinggi di antara kita. Ilmuwan sudah mengetahui bahwa ini akan terjadi. Bagaimana kita bisa tahu? Karena kita mengamati fenomena alam, karena kita mengamati ciptaan-ciptaan Allah. Ternyata matahari itu bergeser bukan hanya dari timur ke barat, tetapi matahari itu bergeser dari utara ke selatan. Saat ini matahari bergeser ke selatan dari Khatulistiwa, kira-kira dekat atau persis di atas kita. Maka kita menjadi panas. Di samping tentu saja ada fenomena-fenomena lain. Ada El Nino di Pasifik sana yang mengakibatkan kita kering di sini. Dari mana kita bisa menyimpulkan? Dari fenomena alam yang Allah ciptakan dan kita membacanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam metodologis ilmiah ada pendekatan. Kalau kita ingin meneliti, maka kita harus melihat. Kalau kita ingin meliti, maka kita mungkin mendengar. Kalau sumbernya adalah kajiannya harus didengar. Mungkin juga harus dirasa dengan indera kita.
Jadi semua yang kita rasakan, yang kita lihat akan menjadi sebuah fenomena yang akan kita kembalikan kepada Allah. Suatu saat barangkali ada sebuah fenomena yang dulu menjadi aneh atau mungkin diabaikan orang. Membuang sampah makanan, kenapa sampah itu menjadi busuk? Lama-lama hilang, lama-lama bau. Lalu ditelitilah, ternyata ada bakteri di dalamnya yang menimbulkan itu. Kalau begitu bisa dong kita menggandakan bakteri ini lebih banyak, supaya saya bisa menyimpan sampah saya cukup dalam sebuah wadah, kemudian saya taburkan bakteri itu supaya tidak usah dibuang di tempat sampah. Kita masing-masing menyediakan itu, lalu orang membuat bakteri bahkan dijual. Yang kita lihat dia membusukkan makanan kita, kemudian menjadi bermanfaat buat kita. Itu adalah ulil albab yang berpikir akan ciptaan Allah. Bakteri itu harus kita bunuh kalau kita tidak ingin makanan kita menjadi busuk. Bagaimana cara menghentikan kerja bakteri? Timbullah ilmu processing. Kita awetkan dia dalam suhu dingin, karena bakteri itu tidak bisa berkembang biak dalam suhu dingin. Itu alam yang kita baca, dan kita melahirkan inovasi, dan kita melahirkan teknologi untuk kesejahteraan kita semua. Itu ulul albab yang membaca itu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Lalu ulul albab itu mereka yang selalu berzikir kepada Allah di saat berdiri, di saat duduk, dan di saat berbaring. Bisa dalam arti harfiah, kita berdiri, duduk, beraktivitas di setiap hari. Bisa juga berarti maknawiyah, ketika kita tegak berdiri sebagai penguasa, ketika kita tegak berdiri sebagai orang kaya, ketika kita tegak berdiri sebagai orang yang sehat, maka berzikirlah. Fikirkan apa yang Allah ciptakan dan kembalikan pada ujung ayatnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia dari yang Kau ciptakan ini. Bakteri kecil yang kita tidak lihat wujudnya tetapi mampu membusukkan, ketika kita gunakan alat ternyata ada makhluknya yang Allah ciptakan. Dan itu bisa menjadi peningkatan keimanan buat kita. Betapa yang kecil mampu bekerja membantu kita, apalagi kita yang besar. Alam ini sudah didesain ideal oleh Allah, kitalah yang merusaknya. Karena itu mari kita sama-sama ikut menjaga lingkungan ini melalui apa? Melalui apa yang kita sebut sebagai mewariskan alam ini kepada generasi kita, generasi yang akan datang secara terus-menerus. Agar apa? Generasi kita mampu menikmati apa yang hari ini kita nikmati. Hutan mari kita pelihara, karena secara ilmiah dia mampu menghasilkan oksigen yang sangat banyak. Tumbuh-tumbuhan mari kita pelihara, karena dia menghasilkan oksigen yang sangat banyak untuk kita hirup dan menimbulkan kesegaran buat kita. Betapa kita rindu pohon ketika kita berada di area yang panas. Artinya apa? Kita menyeimbangkan diri kita dengan alam sekitarnya. Hadirin, iman yang yazid wa yang tadi kita bisa berikan peningkatannya adalah dengan berzikir kepada Allah. Tentu ada zikir lisan, ada zikir kolbu. Bagi saya ada zikir pikiran kita, karena itulah yang dalam metodologi riset tadi dimulai dari membaca, dimulai dari melihat, dimulai dari panca indera. Ketika melihat fenomena, maka kita tahu jawabannya, apa yang terjadi sesungguhnya dengan fenomena ini. Lalu kita kembalikan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah.
hebatnya lagi di ujung ayat tadi, Rabbana ma khalaqta hada batila subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau dan hindarkanlah kami dari api neraka. Apakah bisa dengan berzikir, melihat ayat-ayat Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah, meresapi, melihat, menghindarkan kita dari api neraka? Mari kita baca di surat ke-7 Al-Isra 179. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Sesungguhnya aku menciptakan, atau kebanyakan penghuni neraka jahanam itu adalah jin dan manusia. Siapa mereka? Mereka adalah yang memiliki hati tapi tidak menggunakan hatinya untuk memperhatikan ayat-ayat Allah, baik yang kauniyah maupun yang qauliyah. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak pernah mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak melihat ayat-ayat Allah. Balhum adol, dia kal an'am, dia seperti binatang. Balhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang. Yang khatib sebutkan tadi di awal, banyak di antara kita yang mendengarkan panggilan itu tetapi seolah-olah kita peka, seolah-olah kita tuli, seolah-olah kita buta, sehingga kita tidak mampu mendatangi panggilan tersebut. Dan itulah yang akan mengakibatkan kita terjerumus ke dalam api neraka. Di ujung ayat tadi dikaitkanlah seluruh zikir-zikir kita dengan doa di akhir tadi, jauhkanlah kami dari api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka marilah kita gunakan panca indera yang kita punyai ini untuk selalu berzikir kepada Allah. Kita punya lisan, tentu zikir kita banyak yang bisa kita lakukan di setiap aktivitas kita. Ketika kita bangun tidur kita berdoa, ketika kita mau pergi kita berdoa, ketika kita mau melakukan aktivitas kita mulailah dengan bacaan basmalah, atau kita mulailah dengan niat karena Allah, sehingga semuanya akan menjadi amal ibadah buat kita. Dengan begitu tentu saja kita mencoba untuk selalu meningkatkan iman kita dengan zikir tersebut. Karena zikir itu tentu saja tatmainul qulub. Dengan berzikir maka kita akan menjadi tenang, hati kita menjadi tenang. Dan itu salah satu kunci kesehatan kita ketika kita menjadi tenang. Banyak orang yang tidak sehat, stres dan sebagainya itu karena ketidaktenangan itu. Maka berzikirlah, bukan hanya dengan bacaan lisan, tetapi hati dan pikiran kita melihat ayat-ayat Allah dan lalu menerjemahkannya dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Mari di ujung khutbah ini kita sama-sama berdoa kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.
Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina fakarih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.